kamu tuh loh nggak tahu aku kayak gimana gitu loh, ya kan? Aku nih pelayanan sudah maksimal gitu loh. Kamu masih kritik bajuku kayak gini, kamu masih kritik main gitarku kayak gini, kamu masih kritik firmanku kayak gini gitu loh. Aku ini udah ngasih yang terbaik yang aku bisa gitu. Iya, si Eva di mau itu ya, mau nyaut. Merespon. Iya. Nyaut. Tadi kan katanya Manuel kan kalau dia itu menganggap kalau misalnya orang nggak tanya dia ngasih masuk kritik ya, kritik itu dikatakan sombong kalau bukan sahabat gitu kan ya. Ya maksudnya teman dekat lah ya, betul. Teman dekat. Ya sih, aku juga setuju juga. Gini, nggak tahu maksudnya itu yang dinamakan sahabat atau teman itu kan relatif ya, maksudnya misalnya nih aku sering keluar makan atau sering saya hello itu dinamakan teman atau enggak kan juga relatif gitu loh, dinamakan teman kan. Bisa aja orang itu nggak aku teman yang baik atau bisa aja cuma teman saya hello doang kan juga bisa, ya kan, itu relatif. Tapi kalau misalnya aku pribadi kan, kalau misalnya nih kita udah satu gereja, satu lingkungan, otomatis kan paling nggak seminggu sekali kita ketemu. Iya. Seminggu sekali kita ketemu. Soalnya paling nggak kita juga tahu sedikit banyak tentang orang itu tadi. Kalau aku pribadi sih, jadi kembali sih ke sifat orang masing-masing ya. Pasti kalau misalnya nih dia ada kurang atau ada salah, apa sih ngomong sama dia? Gitu ya. Tanpa memandang itu dekat apa enggak? Ya, memandang lah, contoh lah, sering nyapa, habis itu sering keluar bareng. Oh gitu. Kalau Tapi kan misalnya masih nih termasuk deket deket lah, Termasuk kalau misalnya deket. nih ada orang-orang yang cuma tahu gereja doang gitu kan ya pasti Pikirannya kan juga ya bener ngapain sih, sih aku nggak tahu gitu tentang dia. toh. Cuma ya bener sih, berarti butuh kedekatan tadi ya untuk kita bilang kan. Kalau misalnya nih orang tadi ya kan yang bilang sama kamu kan ya, dia bilangin baik-baik gitu. Maksudnya 4 mata doang, tapi bilang, sorry ya, aku boleh nggak negur kamu. Ya mungkin kak aku kan juga nggak sepenuhnya ngejudge kalau dia sombong juga. Cuma kalau pikiranku mungkin dengan sikapnya kayak gitu tuh menunjukkan dia mau show off gitu loh. Dia mau mencoba membetulkan apa yang mungkin menurut dia baik tapi dia nggak bisa ngelakuin kayak gitu ya kan. Mungkin kayak gitu juga gitu loh. Terus karena kenapa aku bilang kayak gini ya kan, aku punya teman dekat gitu dari SMA, cewek. Ya, ini dari SD, cewek di SMA. Dia itu pelayanan juga gitu. Dia pelayanan di mimbar kan, di belakang lah, di belakang mimbar, di belakang gitu. Cuma karena mungkin penampilannya yang apa namanya nggak pantas lah ibaratnya ya, dipakai untuk pelayanan gitu kan. Okay. Tapi apa namanya dikritik dikritik sama salah satu jemaat, jemaat di gereja itu, dikritik. Setelah dia kritik sama kayak cerita Daniel, ada yang kritik lagi kan, ada yang kritik lagi, enggak sama. Jadi ada satu orang kritik, ya ada satu orang lagi kritik dia lagi, terus ada yang kritik dia lagi, itu 3. Yang terakhir tuh nggak salah pendetanya sendiri yang kritik dia. Berarti jadi satu ya katanya yang gitu Ya ya? 3 kalau salah, seingatku 3. Apa yang dia rasakan ya itu tadi, karena dia punya baju baru yang dipakai itu, ya kan? Itu baju barunya dia yang dia beli pakai uang persembahan pelayanan dia, ya kan? Dipakai, dia menampilkan yang terbaik kan, yang terbaik yang dia bisa, ya kan? Tapi menurut orang lain itu nggak pantas buat dia. Kamu nggak boleh kalau misalnya kamu bisa pakai baju kayak gini gitu. Walaupun kamu pelayanan di belakang mimbar loh, tapi ya nggak pantas sih gitu. Bukankah menurutku ya? Bukankah pelayanan itu apa yang kita kasih terbaik buat Tuhan? Iya. Iya. Hati ya. Kalau misalnya sorry ya, itu kan berarti kan tentang fashion ya? Iya. Maksudnya dia itu kan 3 orang yang negur kan. Maksudnya gini, dia negur itu karena kalau cewek itu maksudnya kurang sopan. Oh enggak. Bajunya sopan menurutku ya, karena aku cowok kan. Ya sopan aja gitu loh. Terbuka gitu. Enggak terbuka gitu loh. Oh iya paham. Cuma kalau
di gereja dia gitu kan. Kalau misalnya kamu pelayanan gitu ya, kamu harus pakai misalnya kayak baju yang benar-benar resmi. Tahu kan maksudnya mudah maksudku kan? Ya, apa. Ya, Misalnya ya. kalau dalam minggu pertama Harus pakai apa? putih. Nah, Gitu. putih hem atau gimana? Nah, dia pakai apa namanya? Mungkin hem pendek atau kayak gimana? Nggak bisa ngasih lebih detailnya, nanti tahu dia. Intinya kayak gitulah, ya kan? Nah, kayak gitu kan? Ya apa ya kan? Harusnya kan pelayanan kan yang dilihat kan hatinya. Dia sungguh-sungguh kok gitu loh. Pakaiannya juga pantas mampu gitu loh. Untuk pandangan cowok ya, nggak cewek ya. Mungkin itu ya Pak. Itu ya Mia. Kalau misalnya tadi mungkin ada beberapa orang yang menegur itu, kalau menurut pribadiku adalah mereka atau mungkin jemaat di situ tuh sudah punya apa ya, kayak standar, betul, standar, atau karena mungkin aku nggak tahu apakah itu liturgi atau apa, itu standar yang dimana ini harus pakai ini nggak boleh pernah pakai gini dulu. Itu jadi ketika ada orang yang pakai baju yang mungkin nggak sesuai, langsung mereka kritik. Padahal di gereja lain itu ya biasa-biasa aja, fine-fine aja gitu. Tapi aku menurutku itu karena kembali lagi ke terhadap apa ya, mungkin standar dari gerejanya itu. Jadi meskipun ya aku tahu dia memberikan yang terbaik, tapi ketika hal itu apa ya tidak sesuai dilihat pada jemaat, ya sudah ditegur karena nggak sesuai dengan standar mereka. Loh, harus pada gini. Ibaratnya kalau misalnya kita bergereja misalnya kita di gereja A ya, dengan liturgi atau tata aturan A B C D, tiba-tiba kita pengen ke gereja lain dengan liturgi yang berbeda, aturan A B C. Nah, kok gini sih? Harusnya nggak bisa seperti ini. Harusnya yang betul adalah gerejaku, maksudnya gereja yang A bukannya gereja yang B. Ini kayak terlalu kaku, gini. Itu bagiku, menurutku adalah tatanan gerejanya itu, kebiasaan gereja. Jadi ketika kita ketika suatu jemaat atau apa mendapat hal yang baru, mereka akan rasanya nggak terima ya, lebih tepatnya nggak cocok, nggak pantas gitu ya. Kayak misalnya kita pindah gereja dengan liturgi yang berbeda-beda, dan pasti kita lebih milih enak gereja sana, lebih fleksibel daripada gereja ini, lebih kaku. Seperti itu sih kalau menurut pendapat. Terus ini misal ya, ini bukan menceritakan tentang dia, ini misal aja. Misalkan dia seorang yang nggak mampu misalnya, untuk beli baju yang bagus sesuai dengan liturgi itu susah. Betul, ya kan? betul. Karena mungkin temanku ini sendiri aja loh, dia sampai pakai uang persembahan buat beli baju itu. Kalau misalnya yang kritik itu cuma bisa mengkritik, ya kan? Tanpa lihat situasi keadaan dia. Oke. Apakah itu benar ya? Iya kan? Nah, kalau misalnya temenmu sendiri, makanya kan ketika dia dikritik kan, apa dia nggak bilang aja gini, aku maunya cuma segini atau Cara Kak, kamu mau bilang kayak gitu loh? Kak sakit hati Dewi loh. Iya. makanya gini loh, misalnya contoh ya, saya aku juga bukan pernah sih, ini dengar cerita kan, ada makanya kan tadi kan dia punya kebiasaan masing-masing. Dia tuh melayani misalnya nih harus pakai jas yang kayak gitu lah, harus pakai rok panjang. Kalau nggak punya lah beli lah. Nah, ya. Misalnya Natal itu harus pakai gaun yang warna merah misalnya gitu kan. Seperti itu. Belinya harus samaan. Kalau nggak punya uang. Nah, itu yang aku mau tanyain gitu loh. Apakah dia cuma bisa mengkritik? Tapi kalau misalnya nih dibicarain baik-baik, maksudnya gini loh, misalnya nih, ya gimana lagi kalau misalnya ya bisa cuma beli ini gitu, gitu sih. Itu diskusi kan, bukan mengkritik. Ya kan, mudah maksudnya gak? Dia mengkritik doang gitu loh. Pasti kalau kritik kan kita kan juga ada kesempatan buat ngomong kan. Misalnya kalau kamu cuma segini gitu, kalau misalnya kamu kritik jangan di kan, jadi aku gitu loh. Aku rasa nggak pernah nggak bisa. Maksudnya apa ya, kayak cewek gitu kan, terus dia tahu kondisinya seperti apa. Dia mau jawab, aku ini orang nggak mampu gitu. Aku mau beli baju ini harus susah gitu. Masa kamu itu udah selesai kan? Ibaratnya gini, itu sudah disakiti. Berarti dia sakit sendiri. Iya. Aku sih ngomong sih pasti.
Iya, cuman soalnya kan ya aku mangkel ya, maksudnya dia kan nggak tahu sih kok Iya, gitu nah loh. makanya itu. Betul. Tapi berarti orang yang tadi nggak kenal DE itu, maksudnya nggak kenal DE itu berarti ketemu. Tahu kok ada pendetanya kok, pendetanya rasa- kerja juga. itu kok apa namanya? Bukan ya kenal, tapi nggak tahu kondisi harusnya ya mungkin ya. Tahu kondisi. Nggak tahu kondisi dalam keuangan atau dalam keluarganya. Kalau kenal, tapi kalau kondisi keluarganya gimana, keuangan gimana, aku rasa enggak. Ya, makanya itu kan kembali kayak cerita tadi tuh. Apa namanya? Yang kritik kamu tuh kan nggak tahu gitu loh. Seberapa dekat sih kamu sama dia gitu loh. Kok kamu berani mengkritik dia gitu loh. Iya enggak? Cuman aku ingat kalau bilang apa ya tadi tentang suatu pakaian fashion gitu ya, aku dulu pernah pelayanan itu masih kecil posisinya memang benar-benar nggak punya sepatu sekolah, ibaratnya sepatu sekolah tak buat pelayanan sampai jebol. Itu kadang aku malu sendiri, maksudnya malu dengan diriku gimana aku tidak banyak orang atau apa jebol gitu. Yang aku takutnya adalah apa? Ada orang yang mengkritik. Beneran. Itu kan sudah mungkin jebolnya tuh apa ya? Aku pelayanan berapa kali dan nggak pernah ada yang kritik. Sempat terakhir pas pulang ibadah selesai gitu. Ada yang mengkritik. Ya ampun Daniel, sepatumu kamu pelayanan pakai sepatu kayak gitu. Aku nggak bisa berbicara apa-apa gitu. Bukan. Nggak itu. Yo, jangan ketawa ya. Beneran. Aku di situ aduh. Aduh langsung mikir sih, pernah nggak ya? Iya. Sering ya, Wah, sering ya. itu rasanya kan berarti kan masih kecil pengen nangis itu berarti hal-hal yang aku takuti takut kayak dikritik karena memang aku benar-benar nggak mampu untuk beli itu ya, Pada saat itu. gitu kan masih minta orang tua gitu kan langsung dan juga takut kalau minta orang tua kan ya itu rasanya wah ya mau bilang apa oh nggak mampu tante atau om gitu kan ya kan Atau Nggak D mati, atau kan? Mbak. iya gitu aku nggak mampu gitu kan nggak mungkin ya dia tak jawab itu Rasanya seperti nggak tahu ya ingin menjadi Iron Man. Ibaratnya kayak awakmu itu kasih teguran ta, ditusuk ya. Kamu dengan apa namanya ibaratnya apa ya? Dengan nelongso kan, aku nusuk di rumah nih katamu. Nggak bisa seperti itu betul lah nggak deh kalau mungkin ya banyak orang bilang memang sifat orang berbeda-beda cuman ibaratnya 10 orang sifatnya kamu mungkin 2 atau 3 7 atau mungkin 1 7 atau 7 atau 9 orang Soalnya gini ya, sama. aku pribadi kan emang orangnya itu ya langsung gitu kan, Belakang, belak-belakan gitu kan. Aku soalnya pribadi kayak gitu misalnya contoh nih aku baju ya, ini udah yang semampu kau beli gitu kan. Terus aku udah dikritik, wih rasa langsung ngomong aja gitu kan. Misalnya aku ngomong sih, aku segini gitu kan. Terus habis itu kalau mau ya beli aja gitu. Kalau aku sih gitu sih. Gitu ya. Ya emang kasar nggak kayak aku, berarti semua orang Iya ya, emang Banyak- nggak banyak sempurna orang. gitu loh. iya mantap kalau gitu loh. memang orang berbeda-beda cuman orang seperti kamu tuh dikit nggak deh Iya. dikit banget jadi rata-rata Buat kamu bayar aku pasti Oh, next ya bener sih kan. Mesti kebanyakan cewek yang aku tahu kan ketika dikritik itu dia cuma diem gitu. Tapi dalam hati ini pasti nangis kayak gitu kan. Pasti nelongso. oh aku sing lanang dikritik sepatu Lah, iya. boleh nangis berebek gitu kok ya ampun gitu kan Iya. Gitu loh. Apa Berarti namanya? ini ya maksudnya mungkin kritikan dan juga saran juga sangat lumayan sensitif ya. betul ya lebih baik kalau kita sadar ataupun kita minta pendapat dari orang terdekat kita tapi ya kembali lagi kalau ada orang yang memang niatnya baik tanpa harus dimintai saran memang dasarnya memang baik harusnya misalnya ada mungkin ada orang-orang yang berpakaiannya minim di gereja seperti itu nggak boleh Iya. Mungkin itu terbuka. bukan gitu ya misalnya pakai ya intinya minim lah nggak mau mengejar siapapun gitu ya nah aku pribadi sebenarnya nggak cocok gitu kalau kamu ke mall dan lain itu oke bukannya gimana memang kita beribadah itu memang dilihat dari hati betul kan cuman ketika kita berpakaian minim pasti akan banyak orang-orang yang nggak fokus itu pasti nggak mungkin nggak mau gimana pun itu pasti Mungkin lebih ke cowok-cowok yang fokus ya. Agak bagus. beneran bukan ya maksudnya ya itu gitu
isi hati ini dan ya terus Jadi misalnya ada yang pakai mini gitu, pandangan kita selalu ke atas nih. Oh, ya kita nggak lihat ke bawah. Itu beneran gitu loh. Tolong gitu loh, mungkin yang merasa cowok ya, tolong ya. banyak gitu ya. Ini Banyak itu. Aduh. Maksudnya iya apalagi di depan pas ya Dan ya. di bukan di depan kumpul. Beneran pernah gitu ya, enggak itu. Maksudnya bukan pernah sih ya, pernah ada aku untuk ke sebuah KKR gitu. Pakaiannya tidak gitu. Membuatku nggak fokus. Iya gitu. Bukan kembali lagi enggak sombong rohani, tapi langsung ini menjelekkan hatiku sangat kotor nanti gitu. Beneran gitu loh. Itu tolong pengertiannya. Bukan juga ini gimana gitu loh. Itu menimbulkan banyak pertikaian. Beneran. Aduh. Gila deh, kita balik ke apa namanya tentang kesombongan. Sombongan Iya, nyautnya. Karena sombong sensitif ya dan juga banyak ya, maksudnya mengenai banyak Lebih gitu. tepatnya kayak kritik. Tentang kritik, tentang saran, tentang yang kita rasa juga, jadi banyak. Jadi lewat pembahasan tadi kita, lewat apa yang aku sampaikan juga, mungkin aku bisa bisa menyimpulkan gitu. Kalau misalnya kita memandang sombong orang lain itu dari apa yang kita pikirkan, benar nggak? Betul. Ya kan? Kalau menurut kita dia sombong ya kita akan mikir dia sombong gitu loh. Kalau kita mikirnya, kita coba pikir positif, oh ya mungkin dia cuma pengen aku jadi lebih baik, makanya aku dikritik kayak gitu kan. Ya mungkin dari pemikiran pribadi sih kayak gitu. Gimana dia merespon kritik saran dari orang lain. Makanya alangkah lebih baiknya ketika ya pasti suatu saat entah kita dimanapun ya, ketika pelayanan ataupun kita bekerja dimanapun, ketika ada orang yang mengkritik atau memberi saran, kita gak usah mikir aneh-aneh. Yang penting kita memperbaiki diri kita, yang betul kata Immanuel, berusaha untuk berpikiran positif gitu. Ada kan di ayatnya juga pikirkanlah segala yang baik, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang terdengar, dan yang lain pikirkanlah semuanya. Itu ibaratnya di Alkitab pun juga mengajarkan untuk kita ya berpikiran positif juga gitu loh, tanpa melihat ini sombong gitu, itu sudah salah. Ya kalau aku pribadi kan ya, ini juga malah hari ini aku juga belajar banyak banget gitu kan. Bukan hanya kalian aja, aku juga belajar tentang kesombongan. Tadi kan ada yang tegur-menegur tadi kan juga kan, terus Diri sendiri juga. Aku juga belajar banyak. Ya terutama aku yang di banggaan itu ya. Jadi aku juga mikir gini, ternyata sangat sensitif juga ya ternyata, dan juga sedikit rumit gitu kan. Rumit juga. Jadi gini, aku teringat gitu kan, pernah ke villa sama teman-teman kantorku dulu. Terus waktu itu buka botol sabun gitu kan. Nah, iya, bukan dan cetan itu loh. Cetan itu. Oh iya. Dia teman cuci, aku cuci kan. Terus aku tuh nggak mengembalikannya di tempatnya gitu botol tadi. Terus aku mikir lagi nih, loh, ini tempatnya di mana gitu kan? Bukan di situ kan? Iya di sini. Itu kembalikan tempatnya. Nah di sini aku baca gini. Ternyata makanya tuh perlu sehati-hati itu, betul nggak sih? Kalau misalnya kita pergi ke tempat orang lain, ke villa itu perlu sehati-hati itu dalam sesuatu gitu. Aku belajar dari dia itu seperti ini begini. Tempatnya di mana itu kamu kembalikan sama seperti tadi gitu. Dan aku belajar hari ini gini. Ternyata perlu sehati-hati itu juga gitu loh. Dalam kita menegur seseorang, dalam kita mengoreksi diri kita sendiri juga, betul. dalam kita kayak menilai orang juga gitu. Kalau misalnya contoh ya, aku sedikit nambah tadi dan misalnya nih kayak Daniel tadi kan, tentang sepatu tadi kan ya. Soalnya gini, aku mikirnya tuh Daniel tuh mampu untuk beli sepatu yang baru kan. Dalam arti ya maksudnya dia kan juga warnanya mampu gitu kan, betul nggak sih? Iya, aku lihat keluarganya, nggak lihat dianya sendiri seperti apa gitu, maksudnya ya kayak gitulah gitu. Jadi aku jadi berpikir, oh ya ternyata nggak bisa disamaratakan seperti itu juga gitu loh. Jadi harus benar-benar ekstra hati-hati. Aku jadi malah menjadi belajar ekstra hati-hati dalam kita untuk memberikan saran sama orang lain juga, memberikan kritik sama orang lain juga. Kalau kita nggak benar-benar paham tentang dia, mungkin kita benar-benar dari hati ke hati mungkin ya. Seharusnya kita berbicara gitu loh. Kalau memang itu urgent harus dibicarakan juga gitu loh. Jadi dia juga nggak merasa gimana gitu. Iya, nggak sakit hati apa-apa. Iya, itu juga tak pasti hari sih tentang semua. Iya
Ya, Ya. Ada yang mau ditambah lagi nggak? Baik. menurutmu? Untuk teman-teman yang nonton mungkin? Semoga juga menjawab ya tentang komennya. Iya. Oh iya, Share. salah satu Iya. penonton kita. Nonton kita. Kalau nggak terjawab boleh sharing lagi apa Iya. yang harus jawab gitu. Mungkin dari kalian ada cerita atau pengalaman kalian tentang mungkin kalian pernah sombong. Ceritakan di komen. Ya. Udah gitu aja ya. Oke deh. Kita akhiri sharing kita pada hari ini dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami dapat saling sharing Tuhan, cerita tentang pengalaman kami, tentang bagaimana apa yang kami rasakan tentang sombong rohani itu seperti apa. Biarlah Tuhan apa yang kami bahas pada hari ini dapat menjadi berkat Tuhan, dapat juga menjadi teguran bagi setiap kami. Bukan hanya kami yang membahas pada hari ini, juga penonton yang melihat semuanya Tuhan, biar mereka juga kami dapat mengkoreksi diri kami sendiri Tuhan. Biarlah Tuhan lewat apa yang kami sharingkan ini, kami dapat berubah Tuhan menjadi lebih baik, mendapat hal-hal baru Tuhan yang kami sebelumnya tidak mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemuan kami di sharing-sharing berikutnya Tuhan. Biarlah tetap Tuhan Kau kumpulkan kami di sharing rohani ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sekian ya dari kami, sampai ketemu di next video. God bless you. God bless you.